Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan saya kesempatan dan kesehatan pada hari ini sehingga saya bisa membuat video ini. Salam serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari alam kejahiliaan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Atau dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan nomor NIM. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 222222061 dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini saya akan membacakan surah Maryam dan membacakan surah Maryam dan menjelaskan tentang hukum-hukum bacaan yang saya dapatkan dan saya mengerti dari surah ini, dari ayat 1 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya 'ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati 'aqiran fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati 'aqiran wa qad balagtu min al-kibari 'itiyya. Qala kadhalik qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'an. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Shadaqallahul azim. Itulah tadi bacaan Al-Quran dari ayat surah Maryam ayat 1 sampai ayat 10. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan hukum bacaan yang saya dapatkan pada ayat 1 sampai ayat 10. Yang pertama adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf adalah mad yang bertemu dengan huruf sukun pada rangkaian huruf muqatta'ah dan cara membacanya itu dipanjangkan sebanyak 6 harokat. Contohnya yaitu terdapat pada ayat 1 yaitu kaf. Nah, itu cara membacanya harus dipanjangkan 6 harokat. Sama dengan ain dan shad. Kemudian yang kedua adalah mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi adalah hukum mad yang terdapat
hukum mat yang terdapat pada huruf muqatta'ah. Contoh cara membacanya dibaca 2 harokat. Contohnya yaitu huruf ha dan ya pada ayat pertama. Ha, ya dipanjangkan 2 harokat. Kemudian yang ketiga adalah qalqalah. Qalqalah adalah hukum bacaan yang dipantulkan. Cara membacanya itu harus dipantulkan dan ada 5 huruf qalqalah, yaitu huruf ba, ja, da, to, dan qaf. Contoh pembacaan huruf qalqalah adalah salah satunya pada ayat kedua, yakni abdahu. Di sini qalqalahnya adalah qalqalah sugro. Mengapa ia disebut qalqalah sugro? Karena ia berada di tengah-tengah kalimat, bukan di akhir kalimat. Maka cara membacanya itu harus diringankan. Qalqalahnya harus diringankan. Kemudian yang keempat adalah mad iwad. Mad iwad adalah berhentinya bacaan pada tanwin fathah di akhir kalimat atau di akhir ayat. Cara membacanya itu dia dipanjangkan 2 harokat sama dengan mad tabi'i. Contohnya terdapat pada ayat ketiga. Salah satu contohnya terdapat pada ayat ketiga, yakni Khofiyya. Ini dipanjangkan 2 harokat. Kemudian lam qamariyah. Lam qamariyah adalah alif lam sukun yang bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Maka cara membacanya itu alif lam sukunnya harus jelas atau kentara penyebutannya. Contohnya itu berada dalam salah satu contohnya ada di ayat keempat, yakni wahanal azmu, alif lam sukun bertemu dengan huruf ain. Selanjutnya adalah lam syamsiyah. Lam syamsiyah adalah ketika alif lam sukun bertemu dengan huruf syamsiyah, maka cara membacanya itu harus dileburkan atau alif lamnya tidak dihilangkan, tidak kentara penyebutannya. Contohnya itu juga terdapat pada ayat keempat, yakni berbunyi washta'ala ra'su. Di sini alif lam syamsiyah, alif lam sukun bertemu dengan huruf ra. Kemudian hukum bacaan selanjutnya adalah iqlab. Iqlab adalah bunyi nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ba itu diganti menjadi huruf mim. Contohnya ada di ayat keempat, walam akum bi ini nun sukunnya diganti menjadi huruf mim ketika bertemu dengan huruf ba. Kemudian selanjutnya adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil adalah ketika setelah huruf mad terdapat hamzah. Setelah huruf mad terdapat hamzah dan dia berada di dalam satu kata, maka cara membacanya itu harus dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Bisa 6 harokat, namun syaratnya dia harus berada di akhir kalimat. Itu bisa dibaca 6 harokat. Contohnya salah satu contohnya yaitu di ayat 5, yaitu waroi. Ro-nya di sini dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Kemudian mad tabi'i adalah ketika terdapat huruf mad dan setelah huruf mad itu tidak ada tambahan apapun sesudahnya. Contohnya itu terdapat pada ayat salah satu contohnya, banyak contohnya dalam surah Maryam, namun saya hanya menyebutkan satu, yakni pada ayat kelima, yaitu wakana. Kanya di sini dipanjangkan 2 harokat karena dia adalah mad tabi'i. Kemudian yang selanjutnya adalah izhar khalqi. Izhar khalqi adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka cara membacanya itu harus dijelaskan dengan jelas kentara penyebutan izharnya. Contohnya terdapat pada salah satu contohnya terdapat pada ayat ke-6, yakni pada ayat ke-6
yakni min ali, nun sukun bertemu dengan huruf alif, maka cara bacanya itu harus jelas. Kemudian yang selanjutnya adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah ketika huruf mad setelah huruf mad terdapat huruf hamzah dan dia bukan dalam satu kata. Nah, cara membacanya itu sama dengan mad wajib muttasil, dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Contohnya itu terdapat pada ayat ke-7, yakni salah satu contohnya terdapat pada ayat ke-7, yakni yang berbunyi Ya Zakaria inna Ya Zakaria itu dipanjangkan, yaknya dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Kemudian izhar syafawi. Izhar syafawi adalah ketika mim sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar syafawi. Dan huruf izhar syafawi itu selain huruf mim dan ba, maka selebihnya itu adalah huruf izhar syafawi. Cara membacanya itu harus jelas. Contohnya terdapat pada ayat 9, yakni walam taku. Di sini mim matinya itu jelas. Walam taku, mim mati bertemu dengan huruf ta. Kemudian yang selanjutnya adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu ada 15. Cara membacanya itu dia harus samar-samar antara izhar dengan idgham. Contohnya terdapat pada ayat 10, yakni layalin sa. Di sini tanwin bertemu dengan huruf sa. Kemudian yang selanjutnya adalah gunnah. Gunnah adalah ketika ada nun sukun atau ketika ada mim atau nun yang bertasydid. Maka cara membacanya itu harus digunnahkan minimal 2 harokat. Contohnya itu, salah satu contohnya terdapat di ayat 7. Inna. Sebelum masuk huruf na itu ditahan-tahan dulu sedikit, baru masuk huruf nanya. Kemudian selanjutnya adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham. Huruf idgham itu ada 4, yaitu ya, na, ma, wa. Maka cara membacanya itu harus dileburkan atau nun atau tanwinnya tidak dibaca. Contohnya terdapat pada ayat 8, yakni pada ayat 8, yakni aqiraw wa qad. Di sini tanwin bertemu dengan huruf waw. Itu saja yang saya dapatkan hukum-hukum bacaannya dalam surah Maryam. Mungkin masih ada yang lain, kurang dan mohon maaf atas kekurangannya karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.